Buntut genangan air, pelatih Argentina sebut Stadion Sijalak Harupat lebih bagus dari JIS. Beda nasib. Rekan Amar Rehan Brkic di Jerman berhasil tembus semifinal Piala Dunia U17 2023. Sempat blunder saat lawan Irak, Jordi Amat ingin balas di Piala Asia 2023. Sintayong didorong kerja lebih keras usai timnas U23 Indonesia tergabung di grup A Piala Asia U23 2024. Calon pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, bantu Wolverhampton Wanderers U21 kalahkan Sparta Praha U21. Buntut genangan air, pelatih Argentina sebut Stadion Sijalak Harupat lebih bagus dari JIS. Diego Placente menilai Stadion Sijalak Harupat lebih bagus dibanding Jakarta International Stadium. Pernyataan ini buntut adanya genangan air karena hujan deras. Timnas U17 Argentina meraih kemenangan atas Brasil dalam laga perempat final Piala Dunia U17 2023. Dalam laga yang berlangsung di Jakarta International Stadium, kemenangan Argentina ini sebenarnya tak didapatkan dengan mudah. Pertandingan antara Brasil versus Argentina yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat itu sempat mengalami perubahan. Hal ini buntut hujan deras yang terjadi di kawasan JIS. Hujan deras ini membuat lapangan JIS sempat tergenang air. Akibatnya, pertandingan perempat final antara Brasil versus Argentina itu ditunda selama setengah jam. Diego Placente sebenarnya tak begitu khawatir terkait hujan dan pertandingan sempat tertunda. Menurutnya, anak asuhnya tak mengalami kendala. Hal ini karena sebelumnya pada penyisihan grup, Argentina yang fokus bertanding di Bandung sudah terbiasa dengan hujan. Meski mengakui bahwa tak ada masalah dengan kondisi JIS yang sempat tergenang air, pelatih berusia 46 tahun tersebut membandingkan stadion di Jakarta dengan Sijalak Harupat di Bandung. Diego Placente menilai bahwa Bandung sebelumnya juga sering diterpa hujan. Namun, drainase stadion dinilai lebih bagus dalam penyerapan air dan kondisi ini dinilai berbeda dengan JIS. Beda nasib. Rekan Amar Rehan Brkic di Jerman berhasil tembus semifinal Piala Dunia U17 2023. Perbedaan nasib harus dirasakan oleh pemain timnas U17 Indonesia, Amar Rehan Brkic, dengan rekannya yang membela Jerman Max Morsted di Piala Dunia U17 2023. Amar yang memperkuat timnas U17 Indonesia gagal membawa merah putih untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Sementara, nasib Morsted bersama Jerman berjalan mulus lantaran The Panzers kini melaju ke babak semifinal Piala Dunia U17 2023. Amar dan Morsted sejatinya sama-sama memperkuat klub asal Jerman, TSG Hoffenheim. Akan tetapi ada perbedaan kasta antara Amar dengan Morsted. Amar yang masih berusia 16 tahun baru membela TSG Hoffenheim U17. Sementara Morsted yang kini berusia 17 tahun sudah menjadi bagian TSG Hoffenheim U19. Penampilan Morsted bersama Jerman juga sangat apik. Pemilik nomor punggung 9 itu menjadi top skor sementara Jerman di Piala Dunia U17 2023. Sempat blunder saat lawan Irak, Jordi Amat ingin balas di Piala Asia 2023. Pemain lini belakang timnas Indonesia Jordi Amat janjikan bermain lebih baik di turnamen Piala Asia 2023 Qatar Januari 2024 mendatang. Hal tersebut diungkap usai penampilan terakhirnya bersama skuad Garuda tak begitu memuaskan. Mengakui tak begitu puas dengan perolehan skuad Garuda, Jordi Amat pun ingin membalas di Piala Asia. Memang pada dua pertandingan yang ia lakoni tersebut, Jordi sempat lakukan kesalahan fatal. Di mana sebagai seorang bek yang seharusnya menghalau lawan di lini pertahanan, ia justru lakukan gol bunuh diri. Tak ingin hal yang sama terjadi, pemain yang kini membela Johor Darul Takzim pun mengunggah sebuah foto di akun Instagram pribadinya. Dalam postingan tersebut, Jordi Amat mengungkap harapannya untuk ajang sepak bola bergengsi tingkat Asia yang akan digelar di Qatar pada Januari tahun depan.
Sontak hal tersebut memacu semangat pemain-pemain skuad Garuda yang lain. Terpantau mulai dari Sadil Ramdhani, Rafael Struijk, hingga Adam Alis turut mengomentari postingan tersebut dengan emotikon yang berisikan dukungan. Shin Tae-yong didorong kerja lebih keras usai Timnas U23 Indonesia tergabung di grup A Piala Asia U23 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, Shin Tae-yong mempunyai tugas untuk bisa membentuk Timnas U23 Indonesia yang kuat di Piala Asia U23 2024. Tergabung di grup A Piala Asia U23 2024 ini, Timnas U23 Indonesia akan bersaing dengan Qatar, Australia, dan Yordania. Dari Piala Asia U23 2024 ini, 3 terbaik akan otomatis melaju ke Olimpiade 2024 Paris. Pelatih Shin Tae-yong harus bekerja lebih keras untuk membentuk tim U23 agar semakin kuat, kata Erick Thohir. Selain itu, Erick Thohir juga mengingatkan kepada pemain Timnas U23 Indonesia untuk komitmen dalam berjuang bersama Shin Tae-yong. Diakui Erick Thohir, perjalanan Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 ini tidak akan mudah. Lantaran, lawan-lawan Timnas U23 Indonesia di grup A Piala Asia U23 2024 merupakan tim yang berkualitas. Calon pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, bantu Wolverhampton Wanderers U21 kalahkan Sparta Praha U21. Bek 20 tahun itu tampil penuh selama 90 menit dan menjadi tembok kokoh yang membuat Wolves U21 sukses mencuri 3 poin. Sebagaimana diketahui, Wolverhampton Wanderers U621 telah mencatatkan kemenangan beruntun di grup A Premier League International Cup 2023-2024. Gol-gol kemenangan klub Justin Hubner itu dilesakkan oleh Tawanda Chirewa dan Matthew Hittingha. Sementara itu, Sparta Praha hanya bisa membalas 1 gol via aksi Scanelec di menit ke-90. Gol telat Sparta Praha sempat membuat menit-menit terakhir masa tambahan waktu menjadi menegangkan. Beruntung Justin Hubner dan kolega tetap kokoh di barisan pertahanan untuk menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan. Justin Hubner sebagai kapten Wolverhampton Wanderers U21 tampil tenang dan sigap dalam laga itu. Sebagai informasi, Justin Hubner merupakan pemain keturunan Indonesia yang kini sedang menjalani proses naturalisasi. Proses perpindahan kewarganegaraan bek kelahiran Belanda itu sudah masuk tahap akhir. Bek tengah 20 tahun itu tinggal menunggu keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Proses naturalisasi Justin Hubner diharapkan rampung sebelum 10 Desember 2023. Jika sudah selesai sebelum tenggat waktu di atas, Justin Hubner bisa didaftarkan ke Piala Asia 2023 yang akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Kisah pemain keturunan Indonesia Wilber Jardim dipandang sebagai sosok yang memotivasi pemain muda tanah air. Kisah pemain keturunan Indonesia Wilber Halim Jardim menarik diulas. Apalagi, Wilber Jardim yang turut membela Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 itu dipandang sebagai sosok yang memotivasi pemain muda tanah air. Pandangan itu datang dari mantan pemain Persija Jakarta, Antonio Claudio. Pria kelahiran Brasil itu melihat potensi besar yang dimiliki Wilber. Mengingat, Wilber juga saat ini merupakan pemain muda Indonesia yang Claudio melihat kehadiran Wilber di Timnas Indonesia menjadi daya tarik tersendiri. Berkat Wilber, para pemain muda tanah air semakin berlomba untuk menjadi lebih baik. Di sisi lain, Claudio tidak ingin membuat Wilber haus pujian. Menurutnya, tidak ada pemain yang bagus seorang diri dalam sebuah tim. Wilber dinilai tampil bagus, tetapi tidak lepas karena dukungan teman-teman lainnya di Timnas Indonesia U17. Artinya, secara keseluruhan, skuad Garuda Asia juga memiliki potensi yang apik. Wilber Jardim adalah pemain bagus, tetapi tidak ada pemain bagus sendiri. Dia tampil bagus karena didukung rekan-rekan yang bagus sehingga bukan Jardim saja, tetapi secara keseluruhan Timnas Indonesia U17 sangat bagus, jelas Claudio.
Setelah di Timnas Indonesia, Sadil Ramdhani cetak gol keren yang bawa Sabah Football Club hajar Terengganu Football Club. Setelah mencetak gol saat membela Timnas Indonesia, Sadil Ramdhani mencetak gol lagi. Sadil Ramdhani kali ini mencetak gol saat membela klubnya Sabah Football Club melawan Terengganu Football Club pada pekan ke-24 Liga Super Malaysia. Pada pertandingan itu, Sadil Ramdhani dipasang sebagai starter. Sabah Football Club langsung mencetak gol pembuka pada menit ke-6 oleh Ramon Machado. Pertandingan memasuki menit ke-29, Sadil Ramdhani menunjukkan askinya. Pemain Timnas Indonesia melesatkan bola melalui sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti untuk membuat skor menjadi 2-0. Sadil Ramdhani ditarik keluar pada menit ke-46, pelatih Sabah Football Club Ong Kim Swell memasukkan Jafri Firdaus Cho. Sementara itu, sebelumnya Sadil Ramdhani juga mencetak gol, akan tetapi ia mencetak gol saat membela Timnas Indonesia melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sadil Ramdhani membawa Timnas Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Filipina di Rizal Memorial Stadium.